Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terpemulu pedih, syukur tu Tuhan, urumi jenilan, arah umur tu sehat kita, lapang langkah tu, aran waktu tu sehingga kita nguk murum wan kegiatan FGD Pelemi dengan tema Takengon, dan Kota Takengon. Ini kegiatan ke-49 Kelemi selama 11 bulan. Dan selanjutnya kita sawahan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si nama kita riton si neku pematang si mulia. Si kehormati amani kami Prof Din, kemudian arah Pak LKR, kemudian arah abang ni kami Bang Ujang, kemudian Pak Abang Ridwan, Abang Pikar, kemudian sudah BWNI si gereku sebutkan BWNI, namun tanpa mengurangi rasa penghormatanku ke kita BWNI. Salam 10 jari, salam besi turun ke kita BWNI, dan lagu si kami sawan sebelumnya bahas tentang Takengon. Guna sebetulnya arti ni Takengon ini, kemudian hana kita Takengon dan Kota Takengon. Kita gera mempersoalkan tentang kegiatan HUT ini jero, apalagi talin ku pariwisata, arah atraksi, arah penarik jemage. Hanya ini sih jadi bahasan si ku ikuti hari grup WA ini, bahwa si kita koreksi tentang tahun ini. Ini Bang Pikarweda, kita kurang meneliti tentang sejarah Akhir Bali Bujang. Ya. Bang Ahyar, aku, Abang. Jadi isawah nabang mulus lapis terkait hasil penelitian Ga dengan narasumber waktu awan Amit Hakim. Amit Hakim ini anak ni Reja Dolah, awani lebih cut, datui merah cut. Ya. Jadi Hakim Bali Bujang ini asalnya dari Tenamak, asli dari Pepari Gaya Luas. Kami persilakan Abang Pikar Weda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejin, ini si Malik Sawah ini adalah hasil pertemuan di diskusi meja bundar di kantor Musragayu. Narasumber utamanya waktu itu adalah Pak Hamid Hakim. Saya sih jelas nih Yusna. Pak Hamid Hakim ini anak nih Rejudullah, kumpuni lebih cut, piut ni meracut. Jadi informasi Pak Hamid Hakim bahwa saya menceritakan tentang asal-usul pengulu hakim. Yaitu ku laut dengan bahasa saya kena Pak Hamid ini wan susunan struktur kerajaan Linga, pengulu hakim ini si paling bensu, Tapi ini maaf aku gera anu tuh datanya arawan HP ini, jadi terserah aku karena pakai HP ini anu ini. Jadi kena diperintahkanlah bermigrasilah orang-orang dari Tenamak ku laut bahasa Pakia Tengah kena laut ini arti laut. Migrasi ini diduga waktu ya sebab migrasi ini karena entah bencana alam atau apa gitulah. Kira-kira alasan istilah migrasi ini ari Pak Hamid nih, cuma ari aku. Jadi bermigrasi ini istilahnya ari Pak Hamid. Jadi ada sekelompok masyarakat bermigrasi ari Tenamak ke Pulau ini, dan sebelum Pak ini Tenamak, lebih dahulu Pak ini ku ari Peparik atau Tampeng, Peparik dekat total aradi anu begertingan ya. Tapi hari Peparik Tenamak karena Pulau. Nah, di laut nih kawasan si diami Pak ini kene adalah kawasan Payailang. Dan Pak ini kena diberi wilayah membentang antara
ada ya mampak saya sawah renyaku kala pedemun sawah uni-uni ume pelong dedalu sawah kusrapu Bali Hakim Bujang Seni. Menurut Pak Hamid di kawasan yang tengah diserahkan ke Pak Kini, ke rombongan Sige Hari Tenamak. Nah, arah sarah ketika kami gunai, kira-kira tumpian Pak Kini Geh Kini. Gere disebutkan secara jelas dunia, tapi menurut Pak Hamid ini bahwa migrasi di Pak ini tengah kene ada secara peristiwa pada saat mau dilantik Reja Lebicut atau Meracutna terjadi peristiwa gelap gulita. Nah ini diduga kemungkinan setelah dicocok-cocokkan kemungkinan ini terkait belum letusan Gunung Krakatau pada tahun 1885. Karena kena waktunya gelap situasi dunia ini kita kira-kira ya. Dan kita ingat dari beberapa peristiwa laporan-laporan Anegrali tentang peristiwa 1885 kemudian disusul 1905 ini memang terjadi peristiwa letusan Gunung Krakatau yang sangat dahsyat. Nah, Pak ini pertama mendiami kawasan yang disebut Payailang, kawasan Payailang, dan baru kemudian Gehblene kene. Gehblene, ke Gehblene ini kena barangkali tahun ini ngenguk kita engon 1904 karena pasukan Belanda besar-besaran Gayo di 1904. Nah, dan Pak ini komoditas hakim ini kemudian pindah ke Kampung Tamak. Kampung Tamak ini Baliatu. Kemudian Tony Reja, rumah di Reja itu Kampung Tamak ini kawasan Baliatu sekarang termasuk Kodim. Jadi kena rumah di Reja ini adalah di kantor Kodim yang ada sekarang. Menurut Pak Hamid Hakim ini masih ada lentene Anegrali tapak ni rumah ni penguluakin ni rejakin ni. Nah kemudian ini apa? Nggak ada nih. Nggak ada, kan? Menurut Pak Hamid gitu aja, kan? ini Belanda kemudian mendesak lagi pemukiman ini karena pakai melenos tangsi militer. Oh ya, yang meliputi si kita di kawasan Sukajaya, Paluh ini dan serap ini itu dijadikan tangsi militer sehingga komunitas masyarakat si arah i Hanegrali di Kampung Tamak, kawasan Baliatu dan lain-lain, dipindahan baru ku Hakim Bali Bujang yang siara seni. Kita kira-kira garis besar si lepas burkam hari cerita nih Pak Hamid Hakim. Nah, Pak Hamid Hakim juga menyebut Reja Peparik ini juga ikut membangun di bahasa seni Kede. Ya, jadi Kedea ikut dibangun oleh Reja Peparik, termasuk rumah hilang, rumah hilang itu. Jika menurut istilah nih Pak Hamid Hakim, Reja Peparik ini juga seorang mungkin ke zaman seni mungkin seorang arsitek lah, arsitek. Jadi dia ikut membangun. Nah, ketika Kede ini dibangun, jadi sahan sinjualisin. Nah, untuk mencari jemaah sinjual, iperah sahan sinjual ke dia. Nah, Reja Peparik ini kemudian mengusulkan kita Ari Kuala Raja menyebut Biren barangkali kawasan pesisir. Nah, Belanda tidak setuju karena mungkin karena ada perang yang panjang di kawasan pesisir, jadi kena pahami ini Belanda tidak setuju kalau
didatangkan para pedagang-pedagang dari Kuala Raja atau Arigiran. Nah, kemudian alternatifnya adalah diundanglah komunitas Tionghoa Ari Kuala Simpang. Nah, jadi Perahi komunitas Tionghoa Ari Simpang, beberapa keluarga Nyayo Sah Tone si Seni kita kenal dengan kawasan Kampung Cina si Serapu. Dan IBTH geral-geral sigeh generasi pertama orang Tionghoa ku Taking ini. Dan kemudian juga didatangkan masyarakat komunitas masyarakat Minang juga didatangkan beberapa keluarga. Kita kira-kira yang disebut oleh Pak Hamid Hakim. Nah, mereka inilah yang Pak Hamid Hakim yang mengisi kedai-kedai yang ada yang sudah mereka bangun pada saat itu, dan pada saat itu memang Belanda sudah masuk. Dan Pak Hamid juga mengingat beberapa nama-nama generasi pertama masyarakat Minang yang datang ke Kuteni. Waktu ya mungkin tidak disebut ini Takengon atau sana, istilahnya belum muncul nampaknya karena disebut hanya Kute sajalah, kota Kute barangkali ya. Nah, antara lain garis besar cerita di migrasi masyarakat Tenamak, masyarakat Peparik, Tenamak, dan kemudian ku Pailang, sehingga mereka membentuk komunitas masyarakat di sini. Dan menurut Pak Hamid Hakim itu hanya satu kawasan yang tetap yang tidak dicampuri Belanda ini waktu ya adalah tapak di Masjid Raya Seluni, Masjid Raya. Tengah tempat penirin reja, tapak Masjid Raya, Masjid Raya Seni. Dan si tukang penirin reja ini apa ngulu hakimnya kene. Ya, maksudnya disebutkan ada reja Syaktama, Kemaleni atau reja lain-lain. One tempat mendiri pakaian. Dan berdasarkan keterangan ini memang di daerah ini sudah ada beberapa komunitas seperti reja lain lah, karena ada reja Syaktama berarti ngemjemai sih. Nah, kira-kira si sempat yang mungkin nguping ini gerku publikasi lendak bisilo ini karena belum diverifikasi. Nah, ini ngekususun cerita Pak Hamid Hakim ini ngekususun berdasarkan hari pertemuan kami di Sekretariat Nusaragayo, ngekususun bene, tetapi belum dipublikasi karena memerlukan konfirmasi dan verifikasi terutama terkait dengan komunitas-komunitas Sigeh, baik Minang maupun Tionghoa dan lain-lain. Tetapi menurut aku ini mungkin terkait urung cerita nih Pak Ridwan, apabila penetapan Bali dan lain-lain mungkin bagai melengkapi cerita si Isawah ini Pak Ridwan. Pak Yos. Ya. Sementara. Berizin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.